Shalom teman-teman. Pada video kali ini saya akan men-sharingkan alasan kenapa firman Allah itu menjadi manusia. Ya, jadi salah satu yang menjadi pembeda Kristen dengan agama lain itu adalah firman Allah itu turun ke dunia menjadi manusia. Saya yakin bahwa teman-teman semua sudah paham mengenai ini. Ya. Nah, tapi pada kesempatan ini saya akan coba men-sharingkan alasannya kenapa sih firman Allah itu menjadi manusia. Ini saya coba kumpulkan dari beberapa referensi dari apa yang saya pelajari selama ini. Ya, karena kebanyakan dari kita itu lebih mudah untuk menerima bahwa firman Allah itu menjadi buku. Ya, sama seperti teman-teman kita sebelah. Kenapa seperti itu? Karena pengalaman saya saya sekolah dari SD sampai SMA, itu pelajaran agama Kristen, penekanan firman Allah menjadi manusia itu hampir tidak ada. Bahkan dari pengalaman saya itu tidak ada. Malahan kalau kita mengikuti buku-buku pelajaran yang sudah ada pada waktu itu, diberitakan atau diberitahukan bahwa Yesus itu mengajar membawa buku, yaitu buku Injil. Ya, dan itu yang terpatri dalam otak saya pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya terus belajar karena beberapa pertanyaan dari teman-teman sekerja saya. Maka saya mencari tahu kenapa sih Yesus itu disebut Tuhan. Nah, ternyata setelah saya belajar, saya mengumpulkan beberapa banyak referensi. Kesimpulannya adalah bahwa firman Allah itu menjadi manusia. Ya. Nah, ini memang tidak mudah diterima. Kalau melihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, tidak mudah diterima oleh beberapa orang atau beberapa kalangan, ya. Terutama seperti saksi Yehova yang tidak bisa menerima bahwa firman Allah itu adalah Allah. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Nah, firman Allah menjadi manusia ini adalah bukti bahwa Allah itu begitu mengasihi kita semua tanpa terkecuali. Ya, di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah pada dunia. Dunia itu adalah kita semua. Tanpa terkecuali. Mau warna kulitnya apapun itu, agamanya apapun itu, kondisi kesehatannya apapun itu, semua dikasih oleh Allah dengan kadar kasih yang sama. Nah, semua berawal dari penciptaan manusia. Semua tahu bahwa manusia itu diciptakan menurut Alkitab kita di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya polanya, patternnya pada saat menciptakan manusia, patternnya itu adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Nah, gambar dan rupa Allah ini siapa? Kalau menurut Kolose 1 ayat 15 yang disebut dengan gambar Allah, itu adalah anak Allah itu sendiri, yaitu firman Allah. Juga menurut Filipi 2 ayat 5 dan 6, itu disebutkan bahwa rupa Allah itu adalah anak Allah atau firman Allah yang sama tadi. Jadi, gambar dan rupa Allah itu adalah firman Allah itu sendiri, seperti yang di Yohanes 1 sampaikan. Ya, jadi karena pola atau pattern asli dari manusia itu adalah firman Allah, jadi manusia itu punya potensi untuk sama dengan firman Allah itu. Ya. Tapi bukan untuk menjadi Allah, ya. Artinya menjadi potensi sama seperti firman Allah, itu artinya kalau firman Allah itu sama sucinya dengan Allah, kita pun akan mendapat kesucian itu. Kalau firman Allah itu kekal sama seperti Allah, kita pun akan mendapatkan kekekalan itu. Ya, artinya
Kalau dalam 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan kita dapat ambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya nanti kita dipanggil untuk manunggal dengan Allah. Persekutuan dengan Allah itu manunggal dengan Allah, di mana Allah yang suci, yang kekal, itu pun kita juga akan sama seperti itu. Kita tidak dapat melakukan penyatuan dengan Allah apabila kita tidak sama sucinya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa di Keluaran 33 ayat 20 misalnya dikatakan bahwa Musa tidak akan hidup bila bertemu muka dengan Allah. Ya, jadi kita dengan tubuh yang fana ini kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Nah, pada saat manusia diciptakan, itu manusia memang diciptakan dengan baik, ya, tapi belum sempurna. Ya, jadi manusia itu diciptakan baik tapi belum sempurna. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan, itu dianugerahi dengan kehendak bebas. Ya, Allah itu menginginkan agar manusia itu taat kepadanya dengan cara kita bisa menundukkan kehendak bebas kita itu, yaitu tetap taat kepada Allah. Allah tidak akan memaksakan kita manusia untuk taat kepada Dia. Allah tidak akan memaksa. Ya, sehingga manusia diuji dengan karunia kehendak bebas itu. Manusia diuji apakah manusia bisa menundukkan kehendak bebasnya itu, sehingga diberikanlah perintah untuk tidak makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, karena manusia dianugerahi kehendak bebas, di mana manusia diciptakan bukan sebagai robot. Ya, jadi manusia dibebaskan untuk memilih mau taat atau tidak. Bahkan dalam perintah Allah tersebut, perintah tadi, itu Allah memberikan satu konsekuensi. Apabila engkau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini, maka engkau akan mati. Ya, jadi pada kondisi seperti itu, manusia itu masih dalam keadaan potensial. Artinya potensial hidup kekal atau potensial binasa. Nah, ini pilihan manusia pada saat itu. Dalam ujian ini Allah juga memberitakan akibatnya. Seperti tadi, akibatnya akan mati. Mati dalam arti tidak mati kehilangan nyawa, ya, tapi mati dalam arti manusia binasa. Tubuh yang awalnya roh kita itu bisa menghidupi tubuh itu, roh kita akan menjadi tidak ada kemampuan untuk menghidupi tubuh, sehingga tubuh kita ini akan menjadi lapuk. Nah, dalam ujian tersebut manusia gagal, tidak ada remedial. Ya, manusia gagal, akibatnya kodrat manusia masuk ke dalam kematian, yaitu kematian fisik, di mana roh tidak dapat menjadi sumber hidup tubuh. Ya, manusia menjadi lapuk dan kehilangan hidup kekal, serta terpisah dari Allah. Kelapukan tubuh ini yang diwariskan kepada umat manusia sampai sekarang. Jadi yang diwariskan ini adalah, yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ini kepada kita ini adalah kelapukan tubuh, bukan perbuatannya Adam. Kita tidak pernah menanggung perbuatannya Adam. Ketidaktaatannya Adam itu akan ditanggung oleh dia sendiri. Tapi kelapukan tubuh inilah yang diwariskan oleh Abraham sebagai manusia pertama. Nah, dengan kondisi seperti itu, di mana tubuh sudah lapuk, kemudian artinya tubuh kita sudah dikuasai oleh kematian, manusia menjadi cenderung lebih mudah berbuat jahat dan tidak kudus, sehingga manusia berada di bawah permainan kehendak iblis. Ya, jadi manusia benar-benar menukik
kondisinya kepada kebinasaan. Nah, tapi karena kasih Allah pada manusia itu tidak berubah, apapun kondisi manusia itu, maka Allah akan mengembalikan manusia kepada panggilan hidup kekal. Jadi panggilan hidup kekal itu masih selalu ada. Allah tidak pernah merevisi. Pada saat pertama kali manusia diciptakan menurut pola dan gambar Allah, itu manusia sudah dipanggil untuk hidup kekal dan menyatu dengan Allah. Tapi karena kondisinya manusia sekarang sudah jatuh dalam dosa, panggilan itu masih tetap ada, karena begitu kasihnya Allah kepada manusia. Ya, sekarang tinggal bagaimana kita merespon kasih Allah itu. Nah, karena pola asli dari kodrat manusia itu adalah firman Allah, maka firman Allah itu diutus untuk mengambil rupa manusia. Itu ya, kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 14. Ya, jadi tubuh yang lapuk ini itu dikenakan oleh firman Allah, oleh sang firman itu. Dan dengan tubuh yang lapuk ini, firman Allah itu berperang melawan kerajaan maut di mana iblis berkuasa. Dengan apa firman Allah ini berperang? Yaitu dengan ketaatan mutlak kepada Allah. Dan sampai mati di kayu salib. Nah, itulah bentuk pengasihan Allah kepada manusia. Ya, jadi dengan kebangkitannya, tubuh kemanusiaan Kristus itu mencapai kemenangan dari kematian dan menyatu dalam kekekalan kodrat ilahinya, sehingga menjadi sumber hidup kekal bagi manusia. Jadi kita ada kesempatan lagi untuk hidup kekal itu kita ambil lagi, untuk meraihnya lagi. Ya, itu karena apa? Karena kasih Allah itu, sehingga firman itu menjadi manusia untuk mengembalikan kita ke panggilan mula-mula itu. Dan dengan tubuh yang lapuk ini, Kristus memberikan contoh kepada kita bahwa manusia itu bisa taat sampai mati. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan, oh, manusia tidak bisa taat sampai mati, itu bohong. Karena Kristus sudah memberikan contohnya. Dan itu sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Ya, jadi ini saya lebih menekankan kepada ketaatan kita kepada Kristus. Jadi apapun halangan kita di depan, apapun halangan hidup kita, tetaplah taat. Karena Kristus pun juga taat kepada Allah. Total. Dan kita bisa mengikuti apa yang Kristus contohkan. Sehingga dengan kebangkitannya sekarang, Kristus itu menjadi sumber hidup kekal bagi manusia. Itu sebabnya setelah kita menerima Kristus, kita mempunyai sumber hidup kekal itu kembali. Ya. Nah, mungkin ada sebagian dari kita yang berpendapat bahwa kenapa Allah harus ribet-ribet sih melakukan hal tersebut? Kenapa nggak langsung saja manusia itu langsung diampuni saja seperti itu? Apakah dengan berbuat baik saja kita bisa menyatu dengan Allah? Ya. Hal itu tidak dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu tetap minta supaya kita itu bisa menundukkan diri kita ini tetap taat kepada Allah. Ya, sehingga kita sampai sekarang ujian itu pun masih ada. Ujian bagaimana kita harus menundukkan kehendak bebas kita ini. Kita mau tetap taat kepada Allah atau tidak. Sekarang Yesus sudah datang, sudah ada. Kita akan tetap mengikuti Kristus atau tidak? Ya. Jadi tetap semua tergantung dari ketaatan kita sendiri. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, bahwa dengan adanya Kristus, sumber hidup kekal itu sudah ada. Kita punya kesempatan lagi. Ya, sehingga kita dapat menyatu dengan Allah pada suatu saat nanti. Dan tubuh kita pun akan diubahkan seperti tubuh Kristus sekarang menjadi ilahi. Dan
dan menyatu kepada Allah. Karena Adam mewariskan kematian kepada manusia, maka oleh Kristus kita kembali hidup kekal. Nah, itulah yang Allah lakukan untuk kita. Seperti itulah Allah itu merevisi. Bahasa saya katakan bahwa Allah merevisi ketidaktaatan Allah itu. Ketidaktaatan Adam, maksud saya. Ketidaktaatan Adam itu direvisi oleh ketaatan Kristus. Nah, dengan demikian, kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita punya kesempatan lagi. Dan pasti, bukan punya kesempatan lagi, dan pasti kita akan mendapatkan hidup kekal itu. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan, seandainya firman Allah itu turun menjadi buku, tidak menjadi manusia. Apakah kita punya kesempatan untuk kembali lagi kepada Allah, untuk menyatu kepada Allah? Ya, kesempatan itu akan hilang kalau firman itu menjadi buku. Karena buku ini benda mati. Ya, benda mati yang bisa ditarik kemana saja sesuai dengan otak kita. Tapi karena firman Allah ini menjadi manusia dan berperang untuk kita, mengalahkan kematian, maka kita bisa ditarik oleh firman Allah ini untuk menyatu kepada Allah. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan kalau firman Allah itu menjadi buku. Nah, kalaupun ada satu agama atau satu aliran baru yang katanya akan merevisi atau memperbaiki iman Kristen yang seperti ini, apalagi yang akan diperbaiki, coba? Teman-teman mungkin bisa kasih komen, apalagi yang bisa diperbaiki? Penyatuan kita dengan Allah itu adalah hal tertinggi yang kita dapatkan nanti. Tidak perlu direvisi lagi. Ya, jadi dengan percaya kepada Kristus, kita punya kesempatan untuk kembali kepada Allah. Nah, setelah kita percaya kepada Kristus, sekarang tugas kita apa? Sebagai orang-orang yang sudah dibaptis dalam nama Kristus, tugas kita sekarang apa? Nah, itu yang nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, sharing saya video kali ini. Semoga ini bisa memperkuat iman teman-teman kepada Kristus. Jadi jangan goyang, apalagi di kehidupan yang sulit seperti ini. Kemudian di video-video entah di TikTok, entah di YouTube mengenai perdebatan-perdebatan Kristen dengan agama lain, itu jangan menjadi goyah. Ya, tetaplah belajar untuk tetap taat kepada Kristus. Saya rasa demikian teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita akan ketemu lagi dengan video yang lain dengan topik yang berbeda. Dan apabila teman-teman menemukan atau kekurang pahaman pada video ini, atau mungkin mau merevisi atau mau menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.